Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'i ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin muqtada jami'il ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين. الآية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يومه خيرا من أمسه فهو رابح. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratul qurama al-fudala, para alim, para kiai, para ustaz yang senantiasa kami harapkan berkah doanya. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya di dusun apa Bu? 12. Dusun 12. Bapak kepala dusun, Bapak kepala desa, Bapak anggota DPRD Kabupaten Tebo, beserta instansi pemerintah yang lain yang saya hormati. Bapak RT yang saya muliakan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, nafa'anallahu ulumana, amin ya rabbal alamin. Pertama, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya. Walaupun saat ini ibu-ibu semua dengan bungkus snacknya kipas-kipasan, tapi ternyata Bu, banyak saudara-saudara kita yang saat ini terbaring di rumah sakit, nafas nggak bisa, sesak nafas, betul tidak? Sumuk-sumuk, alhamdulillah. Walaupun mungkin ada yang sampai sini meninggalkan keluarga, meninggalkan masalah-masalah di rumah, tapi ada juga saudara-saudara kita yang saat ini sudah tidak diberi umur panjang. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah, alhamdulillah. Ini adalah tahun baru Islam. Islam punya tahun baru namanya tahun Hijriyah. Bicara tahun baru, maka tidak lepas kita dari berbicara tentang hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju ke Madinah. Bicara hijrah Nabi, maka tidak lepas kita dari berbicara tentang perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan tetesan darah, keringat dan air matanya serba ribuan nyawa para sahabatnya menjadi korban untuk tegaknya dinul Islam ini, Bapak Ibu sekalian. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Siapa wa man kana yaumuhu mithla amsihi, siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dia adalah orang yang rugi. Jenengan kemarin begini, sekarang begini, sama saja. Kemarin nggak sholat duha,
hari ini juga lupa, sama saja. Kemarin sholatnya bolong-bolong, saiki tambah melompong, sama saja. Inilah orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun tahun yang akan datang bagaimana lebih baik daripada tahun ini. Ini adalah orang yang beruntung, Ibu. Maka dalam menyambut tahun baru ini mestinya ada 3 hal yang harus kita cermati. Manusia hidup dalam 3 dimensi waktu saja, ibu-ibu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Betul tidak? Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, hayalan, lamunan, atau cita-cita. Maka kita yang pertama, masa lalu adalah kenangan. Tidak hanya kenangan, tapi juga cermin dan barometer buat kita. Maka yang pertama adalah introspeksi. Mari Bapak Ibu sekalian, introspeksi diri kita di tahun lalu, Bu. Jenengan introspeksi urusan ubudiyah, ibadah kepada Allah. Sambil introspeksi bagaimana sholat saya di masa-masa yang lalu. Ternyata kadang-kadang sholatnya masih menunggu akhir waktu. Gini betul? Ngaku poran. Gitu. Salatan. Allahu Akbar. Sik nerusake beresin nanggung. Selesai adzan, sik madan dhisik. Selesai itu sampai akhir waktu baru sholat sambil buru-buru. Sambil waktu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sholat yang tidak berkualitas. Bagaimana setelah kita introspeksi, akhir waktu menjadi awal waktu, ibu ya. Sholat itu prioritas, ibu-ibu. Kalau kita nggak programkan urusan apapun, tidak akan terlaksana dengan baik. Jenengan ngeterke anak sekolah jam 7:30 sudah harus sampai ke sekolahan, betul tidak? Dan sampean programkan betul, kalau ini anak nanti telat, gurunya bisa marah, nanti dihukum, wah bahaya. Akhirnya jam 7 sudah mandi, 7:30 sudah sampai sekolahan. Nah, sholat ini juga harus lebih prioritaskan, diutamakan. Jangan sampai sholat kalah dengan deres, sholat jangan sampai kalah dengan ngopeni bocah, sholat jangan sampai kalah dengan nonton TV, sholat jangan sampai kalah dengan chatting, sholat jangan sampai kalah dengan belanja di pasar. Insya Allah untuk ibu-ibu khususnya di awal waktu. Ibu-ibu ini sebenarnya lebih hebat. Ibu-ibu ini kalau bapak-bapak kalah, mau sing diumumake karena kreativitas ibu-ibu semua toh. Ngajinya lebih hebat, amalnya lebih semangat, majelis taklim lebih nekat. Tapi mohon maaf, Rasulullah ketika Isra Mi'raj, beliau diajak nengok ke neraka, dilihat neraka, wedok, kebanyakan penduduknya wedok. Diceritakan kepada sahabat, sahabat bertanya kaget, kenapa ya Rasul, kebanyakan penduduk neraka itu kok wanita, Bu? Kenapa ya Rasul? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hunna yakfurnal ashir. Apa mereka kurang ngajinya? Enggak, perempuan lebih rajin ngajinya daripada laki-laki. Sodakohnya, lu perempuan lebih banyak sedekah kadang dengan suaminya.
Tapi kenapa kebanyakan masuk neraka? Hunna yakfurnal ashir, mereka kebanyakan tidak bersyukur kepada suaminya duwe bojo gelo getun. Mas bojoku kok ya sampeyan takdir kuyang. Nah, ya kayak aku nih nompo lamaran nih Kang Slamet kayak, saya kita dicamat. Ini loh Bu, sing marahake neraka kuwi tidak syukur kepada suami. Makanya introspeksi lagi, hubungan ibu dengan suami diperbaiki. Ibu-ibu Masya Allah, nek coro nasi daria swarga nunut neraka. Nah, ini pendapat kula neraka ora katut. Swarga nunut neraka ora katut. Ibu-ibu ini surganya numpang suami. Ada seorang sahabiyah namanya Asma datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, ya Asma, saya mewakili kaum wanita ya Rasul. Kami ini kan wanita, punya suami namanya laki-laki. Iya. Suami kami sering kalau sholat di masjid berjamaah 27 kali lipat ya Rasul, tapi engkau katakan wanita paling bagus sholatnya di rumah. Iya. Suami kami pergi berjihad membela agama, begitu besar syahid pahalanya Rasul, sementara kami tidak ya Rasul. Suami kami sholat tahajud malam, kami cuma bikin kopi. Suami kami mencari nafkah untuk biaya kami, itu pahalanya luar biasa ya Rasul. 1 dirham diberikan kepada anak istri lebih baik daripada 1000 dirham untuk sabilillah. Ya Rasul, kami cuci pakaian mereka ya Rasul, kami dusi, kami mandikan anak-anak mereka, kami yang hamil anak-anak mereka ya Rasul, kami yang urusi keperluan suami kami. Apakah kami tidak dapat pahala juga ya Rasul? Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ngendiko, Asma sampaikan kepada kaum wanita kaummu itu, ya Rasul, bahwa wanita yang khidmat, wanita yang melayani suami dengan baik, suaminya dibikinan makanan, dibikinkan kopi, suaminya sholat tahajud malam, pahala sholat tahajud begitu banyak, wanita ini walaupun tidak sholat tahajud pun dapat pahala yang sama. Suaminya cari nafkah, istri dapat yang sama. Suaminya mati syahid, istrinya dapat pahala yang sama. Alhamdulillah. Swargane nunut nomo badan. Nunut. Maka kata Nabi, ayyumam ra'atin salat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha qila udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Mana-mana wanita di wong wedok-wedok yang mana dia sholatnya 5 waktu tok, ini anotoknya, sholatnya gur 5 waktu saja, nggak tambah duha, nggak tambah tahajud, nggak tambah witir, nggak tambah apa-apa, tapi dijaga 5 waktu tok, itu saja. Wasomat sahroha, dia puasanya cuman Ramadan tok, nggak tambah nggak tambah puasa Senin Kemis, nggak ada puasa Daud, nggak. Wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita itu, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Hai wanita salihah, dipanggil begitu, ayo kalian masuk surga dari pintu mana? Terserah, pilih kalian. Ke timur ada, barat ada, selatan ada. Niku ming sholat poso tapi taat ning senajan ta posone wakeh tambah sunah-sunah, salate wakeh sunah-sunah, ning karo bojo senengane nyangkali yae dik rene dik enak ngono, tapi kopi prek peceti kesel. Bojo sing kaya ngene iki lho Bu, senajan salate ditambah witir, tahajud, duha, ning kadang-kadang suami tidak ridho, Allah juga tidak ridho. Swarga nut. Di dunianya sudah nampak ibu-ibu, nek surganya itu wanita itu numpang, bisa numpang. Jenengan ibu-ibu nggak pernah nyalon RT, suami jadi RT, ibu-ibu dipanggil apa? RT. Numpang toh.
Bapak-bapak, ibu-ibu nggak pernah nyalon lurah, jadi Pak Lurah. Bapaknya camat jadi Bu Camat. Bapaknya haji, ibunya kadang belum haji aja, kadang dibantu kaji. Nggak bejo tadi. Suwargane nunut. Ning nek sing elek-elek enggak, Bu. Suami nyopet dipanggil apa? Enggak ada. Bu copet enggak ada. Suami maling, Bu maling enggak ada. Yang terangkat ibu itu kebaikan. Nek sing elek mboten. Niku di dunia. Suami kebalikan, swarga ora nunut. Ibu-ibu jenengan nyalon RT, yo suami nggak dipanggil Pak RT, suami nggak dipanggil Pak Camat, ya tak? Lurah Wiroto Agung gae Bu Lurah, tapi suaminya ya tetap Pak Kanting, ngono, ora kok Pak Lurah, nggak ada, nggak numpang. Suami itu surganya orang nunut, nerokone katut. Kok katut pripun? Wong lanang duwe bojo punya tanggung jawab, istrinya diboncengke wong digawari nare, aku ikhlas. Katut boten niku. Wis kono aku ikhlas. Ini namanya dayus, suami dayus, nggak punya cemburu kepada istri. Dia tidak akan mencium baunya surga, apalagi masuk ke dalam surga. Naudzubillah ini balik. Bagaimana mari kita kembali lagi introspeksi, Ibu ya. Mari kita introspeksi, bercermin. Masa lalu kita bagaimana? Ibu-ibu paling hobi bercermin, betul tidak? Tangi turu wae cermine nang isor bantal, belum apa-apa sudah bercermin. Hai, Masya Allah. Tangi turu ring kamar mandi juga pasti ada cermin. Bercermin lagi, wudhu, habis wudhu cermin lagi, balik ke kamar, di ruang tengah ada cermin, ngilu maning, tekan kamar ngoco meneh, arah mangkat pengajian ini lih cermin setengah jam dewi, naik motor koco sepion ke ora darpake mundur malah darpake ring raine, tekan tempat pengajian kadang-kadang iki sayang ngerane koco. Nek ana kocone mesti nang arep koco karo ngene. Niku ibu-ibu senengane cermin. Bapak-bapak gak pati yo. Bapak-bapak kedung menceng ngono ki ora krasa. Ya benik tuntang wis ben ngono ae. Nek ibu-ibu bercermin. Kenapa Bu rajin bercermin jenengan? Goleki apa? Hah? Hidung masih ada. Gigi apa yang menunggu? Sing digoleki napa? Mencari mana tahu di wajah kita ada kotoran, gitu. Dan nanti kalau ada kotoran kita tahu dilap. Jangan hanya bercermin di wajah kita, tapi cerminlah akhlak kita di masa lalu. Kulon jenengan kadang ijih pelit, kutil, medidil, rano kedidil, koyo pentil, ya. Nah, saat ini masanya dosa bakoh, Masya Allah. Ini tadi sudah memikirkan untuk anak yatim kita. Nantikan Kanjeng Nabi, ana wa kafilul yatim hakada. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini. Koyo driji tengah lan driji telunjuk. Artinya apa? Dekat. Kalau dekat, Masya Allah kita akan berkumpul dengan baginda Nabi. Seneng nama badan. Kanjeng Nabi surganya orang koyo kulon jenengan kok. Kita ini mungkin tingkat RT-nya teniki, Rasulullah di tingkat pusat, tingkat surganya itu tingkat pusat. Nanti kalau wong sing mana tingkat provinsi. Jangan di dunia nggak jadi RT nggak apa-apa, di surga mudah-mudahan minimal jadi ketua RT, ya? Ketua RT surga, mayan loh. Tapi kafilul yatim, orang yang menyantuni anak yatim ini bahkan dengan Rasulullah seperti ini, dekat sekali. Fasilitas surganya surga tingkat pusat. Alhamdulillah. Mulane kita introspeksi lagi. Fawailul lil musallin. Kan itu. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat itu celaka.
alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka lalai dalam sholatnya, dari sholatnya. Pakai an, kalau an itu berarti bal sholat, pelit bal sholat, nyolong bal sholat, judi bal sholat, ngamuk bojo. Ngamuk rekor bapak wong wedok nih, wong wedok niku wis dicetakake pancen nrimo nggih Bu nggih. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Jenengan nrimo wong lanang ke gagah loh, kekuatannya hebat. Nafsune songo, nafsune siji, akalnya 9. Nek wong wedok akale siji, nafsune songo. Nafsu niku maksudnya keinginan, keinginan wakeh ibu-ibu ke. Jajal buka lemari, mesti okeh pakaiannya jenengan karo bapak nih. Ayo, iya niku. Buka HP nih, lah mesti online. Niku, anane baju, sepatu, nafsune songo, keinginannya banyak. Nek wong lanang niku akale songo, nafsunya siji, mulane cocok untuk jadi pemimpin. Nek jenengan sing mimpin biasanya kacau, keluarga kok sing nguasani wong wedok, wah cocok kacau dadine ngene mboten. Mulane wong wedok aja gaya, aja cocok. Pak, nek bojo kula ki nganut kali kula, apa-apa tergantung kula. Ketok bojo serakah niku. Nek ana wedok, Pak, kula nganut bapake. Wong kula niki nggih nganut nggih, monggo kersane bapake mawon pasti mutusaken kula mboten saged napa-napa. Niki bojo sing hebat ngeten iki. Dadi wong wedok aja gaya, aja nek ketoke bojoku ki goblok lho. Aduh. Iki wong wedok bahaya. Sing lanang kadang-kadang ya ora njaga wibawa, kadang-kadang apa-apa. Nggih nganu nggih Mas. Kula tergantung wong wedok nggih. Tak nganu bojo kula, wong lanang ora njaga wibawa ya ngono kuwi, Pak. Tergantung bojo kula ki cokan. Nah, aja nganti upamane iya rapat nang jero apa ning ora sah ngomongake, ketok lanang pekok. Jaga wibawa ngoten. Iki introspeksi kembali masalah hubungan rumah tangga. Introspeksi kembali masalah akhlak kita sing winginane gudel medidel ra kena kedidel kaya pentil. Insyaallah mulai hari ini kita niatkan untuk legowo nggih nggih. Oh rezeki Gusti Allah sing ngatur. Jenengan nek pengen dikagetake karo Gusti Allah supaya seneng buat kaget-kaget ya. Sedang pusing, utangnya okeh, tagihi terus, ngono kuwi kok teko-teko jebulane Gusti Allah ngekei jalan dus. Ada orang memberi bisnisan langsung untungnya besar, kaget. Pengen ngoten niku, Bu? Kalau pengen begitu seringlah bikin kaget. Biasanya nek jenengan parkir motor di pasar berapa bayarnya? 2.000 toh, sekali-kali kasih 200.000. Tukang parkir susunya Bu, nggak usah susu biar kaget sampean. Kaget tukang parkir ini. Nyuci motor biasanya 10.000 toh, sekali-kali kasih 10 juta. Waduh, kalau kita sering mengagetkan orang, insya Allah Allah akan kagetkan kita. Yuk kita introspeksi, apapun yang sudah kita lakukan pasti banyak kesalahan-kesalahan. You know then, masalah hutang, sing wis kadung winginane kakean utang, hati-hati nggih. Utang ki cok marahi mumet. You know then, pusing. Joko tingkir ngombe dawet, jo dipikir marahi mumet. Joko tingkir ngombe kopi, jo dipikir ndak sepet mati, jo dipikir ndak cepet mati. Salatullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin hamid
habibillah ala yasin habibillah. Zamane kok suaranya ora penak iki. Zaman internet ibadah padha saya keset ngono to. Zaman internet ibadah padha saya keset. Kupinge disumpel headset, krungu adzan malah joget, krungu adzan malah joget. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Zaman komputeran terus Quran do ora koper, sibuk buka Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, WA Messenger, YouTube, TikTok, WA Messenger. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Zaman online konyang masjid cari ora keren, pengajian akeh sing leren, sibuk chatting lan blonjo online, sibuk chatting lan blonjo online. Salatullah salam ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Introspeksi itu ya, ojo ono apa COD-an teko, paketan teko, bapak ini ora ngerti. Lah niku bahaya nggih. Duitnya bapaknya do pinter-pinter golek duit, ibu-ibu jari saiki ki jari ibu-ibu saiki do pinter golek duit, sae bapaknya dirogoi kabeh. Masyaallah. Nih, bagaimana kita introspeksi yang lalu-lalu, amal kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia. Allah dulu, hubungan kita dengan manusia juga kita introspeksi. Zakati sodakowe, insya Allah jenengan kalau sodakowe kenceng di program lebok ke kota, ya kan? Punya program itu namanya, insya Allah dijaga oleh Allah. Ora gampang kemalingan, ora gampang kecolongan, tidak mudah sakit terus duitin teh gawe berobat. Rezeki ini barokah. Nek barokah niku penak, barokah niku semakin baik, semakin dikasih rezeki semakin baik. Nah niku kita jaga rezeki kita dengan tawakal kepada Allah. Jangan sing kemalingan mboten tinggi. Aman ya? Sudah pernah tak kasih resep aman dari maling? Pernah? Belum ya? Wah ini perlu ini. Nabi yang masih hidup itu sekarang Nabi Khidir itu jenengan kalau mau tidur, sebelum tidur sampean hadiah Fatihah. Nabi Muhammad, Nabi Khidir, bar itu mau tidur baca ayat kursi, tapi jangan duduk sambil jalan-jalan mubengi omah. Nek jenengan bojone bapak Pak kubengono omahe Pak karo maca ayat kursi. Bacanya juga tidak kecil, tidak Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Muter omah niku sejak habis isya jenengan baca sampai
adzan subuh. Ini ijazah anti maling, percaya tidak? Malingnya arah nyolong apa muter-muter kayak nggak jadi, dijamin aman itu. Ini ijazah tapi guyon. Ijazah yang sungguh-sungguh yaitu tadi Fatihah, Al-Falaq, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat An-Nas sampai An-Nas saja. Sampean